Tahukah kamu? Perang pertama antara Islam dan Kekaisaran Persia terjadi di tahun 633 Masehi. Pasukan Muslim yang jauh lebih kecil menghadapi salah satu kekuatan terbesar dunia. Setelah wafatnya Rasulullah, Islam mulai berkembang ke luar Jazirah Arab. Khalifah Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid untuk menaklukkan wilayah Irak, yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Persia Sasanid. Persia menanggapinya dengan mengirim pasukan besar untuk menghadang. Pasukan Muslim hanya berjumlah 18.000 orang, sedangkan Persia memiliki lebih dari 30.000 tentara. Namun, dengan strategi cepat dan serangan mendadak, Khalid berhasil mengepung dan menghancurkan pasukan Persia. Dalam waktu singkat, pasukan Muslim berhasil meraih kemenangan besar. Perang ini menjadi pintu gerbang bagi penaklukan Persia dan menunjukkan bahwa pasukan Islam mampu menghadapi kekuatan super dunia. Keberanian, strategi yang cerdik, dan keimanan yang kuat mampu mengalahkan jumlah pasukan yang lebih besar. Ini menjadi awal runtuhnya dominasi Persia di Timur Tengah. Tahukah kamu? Khalid bin Walid pernah menghadapi koalisi suku Arab yang didukung Kekaisaran Persia. Pertempuran ini menjadi salah satu langkah awal Islam dalam menaklukkan wilayah Irak. Setelah kemenangan di Perang Zatul Jaisi, Persia masih belum menyerah. Mereka mengumpulkan pasukan besar di bawah Hormuz, gubernur Persia di wilayah Irak. Untuk memastikan tak ada yang melarikan diri, mereka mengikat diri dengan rantai saat bertempur. Khalid bin Walid dengan pasukannya yang lebih kecil tapi cepat langsung menyerang dengan serangan cepat dan koordinasi sempurna. Ketika pasukan Muslim memecah formasi Persia, rantai yang mengikat mereka malah membuat mereka tidak bisa bergerak dan bertahan. Pasukan Persia akhirnya dihancurkan, dan Hormuz tewas dalam pertempuran. Dengan ini, jalur menuju Irak semakin terbuka bagi Islam. Kepintaran strategi lebih penting daripada jumlah pasukan. Sementara Persia terjebak oleh aturan mereka sendiri, Khalid bin Walid menunjukkan bahwa fleksibilitas dan keberanian adalah kunci kemenangan. Bagaimana cara pasukan kecil Islam bisa mengalahkan pasukan Persia yang jauh lebih besar? Dengan strategi perang jepit, Khalid bin Walid kembali membuktikan kehebatannya. Setelah kekalahan di Perang Zatu Salasil, Persia masih belum menyerah. Mereka mengumpulkan pasukan besar di bawah komando Andar Zaghar dan Bahman Jaduya untuk merebut kembali Irak. Persia yakin jumlah mereka yang lebih besar akan menjamin kemenangan. Khalid bin Walid dengan pasukan Muslim yang lebih kecil berpura-pura bertahan di tengah, sementara dua pasukan tersembunyi mengapit dari sisi kanan dan kiri. Saat Persia fokus menyerang pasukan utama, tiba-tiba mereka dihantam dari dua arah sekaligus. Strategi jepitan ini menghancurkan pasukan Persia. Mereka yang panik mencoba melarikan diri, tapi pasukan Muslim terus mengejar dan menewaskan ribuan dari mereka. Kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh strategi yang tepat. Khalid bin Walid sekali lagi membuktikan bahwa kecerdikan lebih kuat daripada kekuatan semata. Bagaimana menurutmu? Tahukah kamu? Dalam Perang Ulais, begitu banyak pasukan musuh tewas hingga sungai berubah warna karena darah. Inilah salah satu pertempuran paling berdarah dalam sejarah awal Islam. Kalau kamu suka cerita sejarah kayak gini, klik like dan subscribe ya. Setelah kemenangan di Walajah, Khalid menghadapi koalisi besar Persia dan sekutu Kristen Arab di Ulais, dekat sungai Eufrat. Pasukan musuh ingin balas dendam dan memutus laju Islam di Irak. Tapi Khalid sudah menyiapkan strategi mematikan. Khalid memancing musuh ke medan terbuka agar pasukannya bisa mengepung dari tiga sisi. Saat pasukan Persia masuk terlalu dalam, mereka terperangkap dalam jebakan taktis. Pasukan Muslim menyerang dari semua arah, serangan kilat, terkoordinasi, dan brutal. Ribuan pasukan musuh tewas. Sungai yang mengalir di sekitar lokasi berubah warna karena darah, hingga pertempuran ini dijuluki Sungai Darah. Kemenangan ini menghancurkan moral Persia dan membuka jalan ke wilayah-wilayah penting di Irak. Kemenangan kadang harus diraih dengan pengorbanan besar. Keberanian, ketegasan, dan keimanan adalah senjata sejati pasukan Muslim dalam menghadapi musuh yang berlipat ganda. Bayangkan kota sebesar Hira, megah dan kaya raya, dengan benteng-benteng tinggi menjulang akhirnya tunduk di hadapan pasukan Khalid bin Walid tanpa satu pedang pun terangkat. Kalau kisah ini bikin kamu merinding, jangan lupa like dan subscribe untuk kisah heroik lainnya dari sejarah Islam. Setelah membantai pasukan Persia di Ulais, semangat pasukan Islam membara. Tujuan selanjutnya, Hira, simbol kejayaan Persia di Irak. Sebuah kota megah, pusat budaya, ilmu, dan harta yang tak terhingga. Tapi saat pasukan Khalid tiba, bukan perlawanan yang mereka dapat, melainkan ketakutan. Bayang-bayang kekalahan membuat penduduk Hira memilih untuk menyerah, sebelum pedang-pedang menghunuskan kematian. Tanpa pertumpahan darah besar, Hira menyerah. Mereka membayar jizyah dan menerima pemerintahan Islam. Kota itu jatuh bukan karena kekuatan,
tapi karena reputasi tak terbantahkan dari Khalid bin Walid. Kadang, kekuatan sejati bukan di medan perang, tapi di cara membawa musuh tunduk tanpa perlawanan. Khalid menunjukkan bahwa ketegasan dan diplomasi bisa berjalan beriringan. Bayangkan, pasukan Islam mengepung sebuah kota megah Persia, dan panah-panah mereka ditargetkan langsung ke satu titik. Perang ini dikenal sebagai pertempuran mata. Kalau kisah ini bikin kamu penasaran, like dan subscribe sekarang juga untuk cerita-cerita epik sejarah Islam lainnya. Setelah merebut Hira, Khalid bin Walid tak berhenti. Target berikutnya, Al-Anbar, kota strategis di tepi sungai Efrat. Garnisonnya kuat, dipimpin Panglima Persia bernama Shirzad. Khalid mengepung kota dan memerintahkan pasukannya membidik mata para penjaga benteng. Hujan panah melesat tajam ke arah musuh. Shirzad pun tak tahan tekanan dan akhirnya menyerahkan kota kepada Khalid. Al-Anbar jatuh ke tangan Islam tanpa pertempuran besar. Penduduknya diberi perlindungan, dan garnison Persia dipukul mundur.